segera berdoa mulai. Dilengkapi jaringan instalasi listrik di dalamnya berdasarkan kebutuhan keluarga. Nah, kemudian pada pembelajaran hari ini nanti kita akan melakukan kegiatan pembelajaran seperti ini. Nah, yang pertama nanti akan boleh ajukan pertanyaan. Kemudian selanjutnya kalian mendesain perencanaan proyek, dan dalam hal ini kalian akan mendesain rumah hemat energi. Kemudian menyusun jadwal. Nah, selanjutnya kemajuan proyek. Nah, nanti Bu akan memantau kemajuan proyek kalian. Yang terakhir adalah menguji hasil. Nah, nanti untuk pengujian hasil, tiap kelompok nanti maju ke depan untuk diuji rangkaian listrik dalam rumah yang sudah dibuat. Nah, kemudian asesmen. Nah, untuk asesmen atau penilaian, nanti akan dilakukan 4 penilaian. Nah, yang pertama penilaian pengetahuan. Nah, nanti di akhir pembelajaran akan ada evaluasi. Nah, di evaluasi pembelajaran nanti untuk menilai pengetahuan. Nah, kemudian sikap. Nah, ketika
kalian melakukan diskusi, nah itu akan diberikan nilai sikap kalian dalam kelompok. Kemudian penilaian keterampilan, nah nanti saat kalian praktik membuat miniatur beserta ketika kalian presentasi di depan, nah itu nanti akan diberikan nilai. Nah kemudian produk, penilaian produk, dan nanti untuk produk yang dihasilkan, yang kalian hasilkan juga akan diberikan nilai. Nah selanjutnya, nah ini Bu Lia punya video. Ini rumah keluarga Pichler di Tirol Selatan. Sejak 2009 mereka tinggal di rumah yang disebut passive house. Artinya, rumah ini tidak menggunakan fasilitas pemanas ruangan, tapi metode alami menyimpan energi matahari. Grüß dich. Hey, kommst kleiner. Arthur Pichler merancang rumah ini untuk keluarganya. 2 lantai seluas 110 meter persegi ditempatinya dengan istri dan 3 orang anak. Orang tuanya tinggal di lantai atas. Ruangan terpenting adalah ruang tamu. Wir dachten an offene Lebensräume. Also einfach irgendwie, dass so ein großer Raum ist. Kami ingin ada ruangan terbuka buat seluruh keluarga. Di rumah ini sebenarnya hanya kamar tidur dan kamar mandi yang punya pintu. Abgetrennt ist, weil hier und das alles andere ist hier. Ruang tamu tingginya sampai 6,5 meter. Jendela besar membuat banyak cahaya masuk ke ruangan. Dari dalam, orang bisa melihat pemandangan indah di luar. Balok-balok kayu adalah bagian unik dari rumah ini. Die Balken sind im Moment ein Balok-balok kayu ini gestaltungselement, kelihatannya hanya aber hiasan, hat den Vorteil, dass tapi wir sangat in bermanfaat. Zukunft bei Kalau nanti ada penambahan anggota keluarga, kami bisa menambah ruangan yang baru tanpa harus mengubah atau menambah dinding di luar rumah. verändern müssen. Memang, sebagian besar materialnya adalah kayu. Termasuk juga balkon di dalam rumah ini. Also der Raum über der Treppe ist Ruangan meistens di atas immer tangga ungenutzt. biasanya tidak dimanfaatkan. Kami ingin menggunakannya sebagai tempat berkumpul, tadinya untuk saya. Tapi sekarang jadi tempat bermain anak-anak. Schlussendlich ist das ein Kinderspielplatz Dari sini geworden. kita bisa langsung melihat ke dapur dan ke ruangan besar itu. Sichtlinie zur Küche und zu unserem wichtigsten Wohnraum. Pada musim dingin, rumah ini dihangatkan oleh energi matahari. Berkat isolasi yang baik, suhu hangat tidak terbuang keluar. Agar penghuninya mendapat cukup oksigen, ada sistem ventilasi. Also Sterzing hat auch natürlich Di sehr sini, heiße suhu di Zonen, musim auch panas bisa ca. mencapai 30 derajat Celcius. Man darf nicht vergessen, Isolasi dass die udara jadi Wärmedämmung berguna di im musim Winter dingin dan hilfreich juga ist, saat musim auch panas. Im Sommer die Kühle im Inneren bewahrt. Di lantai 2 ada kamar tidur orang tua, kamar mandi, dan kamar tidur anak. Di lantai 3, tempat orang tua Arthur Pichler. Ada pintu masuk terpisah untuk apartemen seluas 70 meter kuadrat ini yang dilengkapi dengan teras. Also sehr wichtig war die südliche Yang penting Ausrichtung adalah des posisi Hauses rumah mit mengarah ke selatan Solarwinne supaya bisa mendapat einzubringen. sinar matahari yang Und cukup. unser Passivhaus hat Geometri eine rumah sehr ini ruhige sangat tenang, Geometrie cocok dengan pemandangan und das sekitar fügt yang sich sudah sehr schön ramai. in diese bewegte Landschaft rein. Arthur Pichler senang dengan rumah besarnya yang mengaitkan prinsip ramah lingkungan dengan gaya arsitektur modern. Setelah kalian mengamati video, ada lampu tidak di setiap rangkaian? Ada. Ada berapa? Ada 1 atau
Nah, sudah dapat LKPD-nya semua? Sudah. Nah, selanjutnya ini kalian baca dulu. Nah, di situ ada tantangan, kalian disuruh membuat miniatur rumah hemat energi dengan ketentuan seperti yang ada di halaman pertama itu. Nah, kemudian kalian baca prosedurnya. Nanti kalian disuruh menggambarkan desain rumahnya, kemudian instalasi rumahnya seperti apa yang akan kalian buat. Kemudian kalian sebutkan keunggulan dan kelemahannya dalam dua itu. Nah, selanjutnya, nanti kalian gambarkan tampak atas dan tampak depan atau samping. Nah, selanjutnya nanti ada yang halaman terakhir itu ada soal. Nah, nanti kalian diskusikan bersama-sama. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, sekarang disiapkan dulu alat dan bahan untuk membuat miniatur rumah hemat energinya. Sekarang kita presentasi
Albert website AA 7 infrared atau kertas 18 teknika kaku 9 apa saja yang digunakan dalam membuat miniatur rumah lengkap dengan instalasi listrik di dalamnya. Konsep geometri, dalam datar, dalam rumah, dan diagonal juga. Konsep rangkaian listrik. Bentuk geometris apa yang tepat dalam pembuatan miniatur rumah? Bentuk geometri yang tepat yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. 3. Buatlah sketsa dimensi rumah hemat energi yang akan dibuat untuk mengurangi berikan skala dan arah mata angin pada sketsa tersebut. Pada ruang tamu menggunakan rangkaian paralel, dan kamar 1, kamar 2 menggunakan rangkaian paralel. Sedangkan taman, kebun belakang, dan dapur, kamar mandi, bagasi menggunakan keunggulan 1 jendela sebagai penerangan ruang kami. 2. Jika sebagai panel surya. 3. Rumahnya memiliki taman sehingga bisa memperindah rumah. 4. Mempunyai kebun sayur dan menanam obat-obatan. Kekurangan dari kelompok lain ada pertanyaan? Dari kelompok yang lainnya mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Tidak ada. Ya kalau tidak ada, silakan duduk dulu ya, kita berikan aplaus kepada kelompok 4. Ya sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang disiapkan dulu alat dan bahan untuk membuat miniatur rumah hemat energinya. Nah, kalian siapkan. Ya silakan kalian buat mulai dari awal sampai nanti selesai pembuatan rumahnya. Nah kalian buat ya.
Di sini menggunakan rangkaian seri. Dan di sini kamar tidur. Di sini juga menggunakan rangkaian seri. Di sini juga ada dapur. Di dapur ini kami menggunakan rangkaian paralel. Dan yang terakhir di sini ada juga kamar mandi. Kami di sini menggunakan rangkaian paralel. ventilasi yang cukup. Yang kedua, terdapat angin seperti penghijauan alam yang bisa mengambil oksigen. Yang ketiga, terdapat kebun sebagai tangga yang hasil tanamannya bisa dimanfaatkan sebagai buah dan sayuran untuk makan sehari-hari. Dan yang terakhir, terdapat panel surya pada atas sebagai sumber energi. Sudah tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kalian tutup dulu. Cukup sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kelompoknya sudah mempresentasikan produknya ya, kemudian juga sudah diuji untuk rangkaian saingan paralelnya. Nah, sekarang adakah yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan untuk apa pembuatan miniatur rumah hemat energi yang kita buat hari ini? Ya, benar sekali. Jadi kesimpulannya di rangkaian jadi kesimpulannya di rumah energi yang kita buat miniaturnya, yaitu rangkaian listrik yang dilakukan pada rumah energi itu berupa rangkaian seri paralel. Kemudian dengan menerapkan rangkaian paralel akan lebih menghemat energi daripada rangkaian seri. Kemudian sekring yang di rangkaian kalian, di rangkaian miniatur yang telah kita buat, yaitu bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap resiko hubungan singkat atau yang biasa disebut sebagai korslet. Nah, jika kelebihan beban, nah itu nanti akan menjadikan korslet. Nah, kemudian ini untuk penguatan materinya. Jadi untuk membuat membuat rumah hemat energinya itu ada tipsnya. Di sini dia berikan tips merancang rumah hemat energi. Nah, yang pertama meningkatkan kesadaran untuk menghemat
kita kalau rumah nggak ada jendelanya, maka akan bagaimana? Ya akan lebih gelap. Kalau gelap, otomatis nanti perlu penerangan yaitu lampu kayak gitu. Jadi kalau ada jendelanya itu tidak perlu pakai lampu kalau siang hari. Nah kemudian penggunaan kaca toner atap dekor dan skylight. Nah itu kalau menggunakan tiga ini, nah itu pada saat siang hari itu sudah di dalam rumah pun itu akan sudah terasa terang benderang. Nah kemudian memilih plafon minimalis. Jadi plafonnya itu bukan seperti ini ya, tapi plafon yang minimalis yang modern. Nah kemudian memasang kaca film solar control. Nah kemudian memasang atap berwarna terang. Nah ini tadi dari kelompok 2. Nah tadi memasang apa namanya aluminium foil sebagai panel surya. Nah itu dia akan berfungsi sebagai penyimpan energi yang nantinya bisa dijadikan sumber energi. Kemudian melakukan penghijauan. Nah tadi seperti kelompok 1 tadi ya. Nah, kelompok 1 tadi di depan rumahnya dan di belakang rumahnya itu ada ditanami tumbuh-tumbuhan. Jadi dia sudah melakukan penghijauan. Hai Rizal Enthusiast, 1 Minute Tips dari Kasih Indonesia kali ini adalah cara merancang rumah sejuk dan hemat energi. %73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. Potensi penghematan energi berdasarkan data Informasi Konservasi Energi 2020. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Pemborosan ini setara dengan membangun sekitar 2,8 gigawatt peak PLTS atap atau 2,8 juta unit PLTS atap kapasitas 1000 watt peak. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tips hemat energi pada penerangan. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Tips hemat energi pada pendingin ruangan. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlaku hemat energi dengan EUR dan teknologi
pada komputer desktop. Atur resolusi dan kecerahan layar secukupnya. Semakin tinggi resolusi, semakin boros energi. Gunakan fitur mati otomatis pada monitor. Matikan komputer saat tidak digunakan. Tips hemat energi pada mesin cuci. Gunakan hanya saat cucian banyak. Sesuaikan jumlah cucian dengan kapasitas mesin. Kurangi penggunaan pengering listrik. Manfaatkan panas matahari untuk mengeringkan pakaian. Tips hemat energi pada televisi dan peralatan elektronik. Pilih model yang paling hemat energi. Atur volume suara dan kecerahan layar secukupnya. Semakin tinggi volume dan kecerahan layar, semakin boros energi. Gunakan fitur timer jika tersedia. Alat elektronik yang standby mengkonsumsi listrik sebesar 20% dari total pemakaian listrik. Gunakan stop kontak dengan tombol on-off agar lebih mudah mematikan peralatan listrik. Tips hemat energi pada handphone. Kurangi tekan kecerahan layar dan buka tutup aplikasi. Saat susah sinyal, matikan telepon. Gunakan jaringan Wi-Fi agar baterai lebih hemat. Matikan juga penggunaan GPS, NFC, Wi-Fi, dan mode data. Jika tidak dibutuhkan, nonaktifkan aplikasi yang tidak diperlukan. Gunakan fitur hemat daya. Matikan handphone saat Anda tidak menggunakan. Tips hemat energi pada penanak nasi. Pilihlah penanak nasi sesuai jumlah anggota keluarga, memiliki daya listrik rendah, dan fitur multifungsi. Gunakan air panas. Bersihkan bagian dasar agar pemanasan tetap efisien. Jangan biarkan fungsi hangat menyala selama 24 jam. Matikan saat tidak digunakan dan nyalakan kembali hanya menjelang waktu makan. Tips hemat energi pada setrika. Pilih setrika dengan fitur mati otomatis. Atur suhu sesuai bahan pakaian. Lapisi meja setrika dengan aluminium foil. Setrika baju dari bagian dalam. Cabut colokan saat tidak digunakan. Bersihkan permukaan setrika secara tips hemat energi pada oven listrik dan microwave. Pilihlah oven dengan sistem multi dan ketahuilah kegunaannya. Atur loyang dengan baik. Microwave mampu menghemat energi sekitar 80% dari oven konvensional. Jangan nyalakan microwave tanpa menggunakan di dalamnya. Atur suhu dan memasak sesuai kebutuhan. Jangan paling bersihkan secara rutin dan cabut colokan saat tidak digunakan. Ayo, dukung kampanye hemat energi dengan cara mempraktekkan tips hemat listrik di video ini, membagikan informasi ke keluarga, rekan sekantor, dan jejaring sosial, mengubah gaya hidup sehari-hari. Unduh aplikasi kalkulator energi untuk menghitung penggunaan energi di rumah tangga. Hemat energi, hemat biaya. Nah, sekarang untuk rumah yang hemat energi.
Kebakaran akibat arus pendek listrik menjadi peristiwa yang banyak terjadi di Indonesia, terlebih di kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Sehingga diperlukan kewaspadaan masyarakat dalam mencegahnya. Tahukah Anda bahwa instalasi listrik di dalam rumah merupakan tanggung jawab pemilik rumah? PLN hanya berwenang sampai kWh meter pelanggan. Selain itu, PLN juga akan memasang alat pengaman pada kWh meter, sehingga jika terjadi arus pendek atau korsleting listrik, maka seluruh listrik di rumah akan padam. Namun ada kalanya alat pengaman tidak bekerja saat terjadi korslet. Ini akibat jika kWh meter atau sekring di otak-atik sendiri. Salah satunya apabila MCB atau miniatur circuit breaker yang ada di kWh meter diganjal atau di-bypass untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya kontrak. Apalagi jika pelanggan menyambung langsung listrik dari jaringan PLN. Tentunya, tindakan ini sangat berbahaya karena tanpa pengaman. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah agar terhindar dari kebakaran? Pertama, jangan otak-atik meter listrik sendiri. Jika ada kendala, dapat langsung menghubungi kontak center PLN 123. Kedua, cek instalasi arus listrik, maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan jangan sampai ada kabel rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel, serahkan kepada instalir yang paham instalasi listrik rumah. Ketiga, cek steker di rumah Anda. Jika terdapat warna kehitaman di sekitarnya, sebaiknya segera diganti. Serta jangan menumpuk steker secara berlebihan, karena akan menimbulkan panas berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Dan terakhir, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh harga yang murah padahal kualitasnya rendah. Listrik memang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat di kehidupan sehari-hari. Dengan kita memperhatikan dan menjaga dengan baik instalasi listrik di rumah, tentunya diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Jadi ada beberapa langkah-langkah agar kalian bisa menghindari korsleting listrik. Jadi korsleting listrik itu bisa menyebabkan kebakaran pada rumah. Nah, sekarang untuk evaluasinya, sekarang kalian buka HP kalian, kalian kerjakan soal yang sudah Buya share.
biasa? Maksudnya senang, hanya senang saja? Ada yang senang saja? Yang senang-senang semua. Ada yang biasa? Atau ada yang sedih? Kalau yang sedih? Kemudian materi apa saja yang sudah kamu pahami pada pembelajaran hari ini? Listrik. Ya, listrik apa? Listrik? Kalau seri yang bagaimana? Yang tunggalan Yang tidak bercabang. Ya, yang tidak bercabang. Atau kalau di rangkaian apa? Apa rangkaian? Satu. Ya, satu saklar, dua lampu itu rangkaian seri. Kalau yang rangkaian paralel, yang bagaimana? Ya, yang rangkaian bercabang, kemudian satu lampu hanya satu saklar. Nah, kemudian materi apa yang belum kalian pahami? Kira-kira ada enggak? Sudah paham semua? Insyaallah. Jangan sampai terbalik antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, nah karena ini di penghujung jadi di penghujung pada semester ini, maka nanti kalian pertemuan yang akan datang siapkan untuk belajar. Kita akan melakukan ulangan harian bab listrik dinamis ya. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Ya,